Ia tidak perlu menunggu sampai dilantik menjadi presiden untuk merealisasikan gagasan-gagasannya. Karena sekarang pun ia sudah bekerja dan bekerja. Kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot di kanal YouTube Man of Our Time. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menjadi subscriber di kanal kami. Terima kasih juga bagi Anda yang sering memberikan like atau menyukai program kami. Dan terima kasih pula kepada Anda yang sering atau pernah memberikan komentar. Bagi Anda yang belum menjadi subscriber, kami senang sekali jika Anda pun turut mensubscribe kanal kami. Kawan muda, kita masih menunggu dengan sabar pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait Presiden terpilih Republik Indonesia pada Pilpres 2024. Setelah itu, kita juga masih harus menunggu reaksi kubu paslon 01 dan 03 yang sampai saat ini belum menerima kemenangan Prabowo Gibran. Walaupun sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari berbagai belahan dunia sudah mengucapkan selamat kepada calon Presiden Prabowo Subianto. Dan penantian kita juga masih berlangsung berbulan-bulan lagi sampai Presiden terpilih dilantik pada bulan Oktober mendatang. Tetapi Prabowo Subianto tampaknya merasa tidak perlu menunggu saat-saat tersebut. Karena yang penting baginya adalah kesejahteraan rakyat. Ia terus melakukan langkah-langkah konkret untuk membantu meringankan beban masyarakat, baik sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia maupun sebagai calon presiden. Sebagai misal, ia telah membangun sejumlah sumur bor modern dan pipanisasi di daerah-daerah yang sering dilanda kekeringan dan mengalami kelangkaan air bersih, dengan terlebih dulu menemukan mata air. Proyek pembangunan sumur bor dan pipanisasi ini dikerjakan oleh para ahli dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan RI atas perintah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lalu sebagai calon presiden, Prabowo juga sudah melakukan uji coba pemberian makan siang dan susu gratis untuk para siswa sekolah dasar di beberapa daerah. Dan ia pun terkejut tatkala diketahuinya masih banyak anak-anak sekolah yang ternyata tidak pernah makan pagi setiap hari karena keluarganya yang kurang mampu. Sehingga sewaktu anak-anak itu mendapatkan jatah makan siang gratis, makanan itu hanya dikonsumsi sebagian di sekolah. Selebihnya, terutama lauk pauknya, dibawa pulang ke rumah untuk dibagikan kepada anggota keluarga mereka. Prabowo pun terenyak, selain karena masih banyak anggota masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makannya secara sempurna, anak-anak yang dalam kondisi kekurangan itu ternyata memiliki semangat untuk berbagi. Prabowo pun semakin yakin bahwa gagasannya untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis merupakan gagasan yang tepat. Setidaknya bisa membantu meringankan masyarakat yang bahkan untuk makan pagi pun mereka tidak mampu. Langkah konkret lainnya yang dilakukan Prabowo adalah membangun rumah-rumah panggung dan rumah terapung di daerah-daerah yang selalu dilanda banjir permanen akibat abrasi air laut. Rencana pembangunan rumah terapung itu sudah disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada awal tahun ini ketika berbicara pada Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut atau Giant Sea Wall. Saat itu Prabowo menyampaikan strateginya dalam menyikapi kawasan pesisir utara Jawa yang berpotensi amblas akibat abrasi laut. Di daerah-daerah tersebut, Prabowo berencana membangun rumah-rumah panggung dan rumah terapung bagi warga pesisir pantai dengan anggaran 150 juta rupiah untuk setiap rumah. Prabowo pun menugaskan para ahli dari Universitas Pertahanan atau UNHAN untuk melakukan studi khusus terkait rencana tersebut.
Prabowo mengaku pihaknya sudah menemukan 2 pola untuk rumah para warga di pesisir pantai yang daerahnya terkena abrasi. Pola pertama, rumah-rumah di atas panggung atau rumah panggung yang merupakan kearifan nenek moyang. Jika di daerah-daerah tersebut air naik 25 cm dalam setahun, maka dalam 20 tahun ketinggian air itu bisa mencapai 500 cm, ujar Prabowo. Maka berarti rumah-rumah panggung itu harus dibangun dan bisa berdiri di atas panggung setinggi lebih dari 500 cm. Pola yang kedua, rumah terapung atau rumah murah terapung. Pihaknya sudah memiliki representasi fisik awal pembuatan rumah terapung itu dengan harga 130 juta rupiah untuk setiap rumah. Dan sudah mendapat berbagai fasilitas termasuk sanitasi air bersih, septic tank, dan panel surya. Sehingga warga yang mendiaminya tidak harus tergantung pada PLN. Mereka bisa hidup dengan sanitasi yang bersih dengan bioteknologi modern, dan kita sudah memulai prototipenya, ungkap Prabowo. Prabowo menjelaskan pembangunan rumah terapung itu akan dibantu oleh PT PAL dan PT LEN serta para insinyur Unhan untuk lebih lengkapnya. Mari kita dengarkan pemaparan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berikut ini. Jadi 2 pola, 1 rumah-rumah di atas panggung yang merupakan kearifan nenek moyang kita, kan begitu? Iya kan? Kalau tadi berapa? 25 cm setahun, berarti kalau 20 tahun, berapa itu? 500 cm. Berarti panggung ini harus bisa di atas genangan setinggi itu. Yang kedua polanya adalah rumah terapung. Rumah murah terapung. Dan kita sudah menemukan prototip dibantu oleh PT PAL yang ahli kapal, PT LEN dengan para engineers dari Universitas Pertahanan. Kita menemukan 2 prototip rumah murah terapung yang nilainya adalah 130 juta rupiah satu rumah. Sudah termasuk solar panel, tenaga surya, sudah termasuk septic tank, sehingga dia bisa hidup off-grid tanpa tergantung PLN, dan dia bisa hidup dengan sanitasi yang bersih, dengan teknologi bioteknologi yang modern, mikroba dan sebagainya. Dan ini kita sudah mulai prototipnya, dan untuk demikian saya memberi anggaran, saya kasih sedikit spelling, ya kan? Perencanaan mereka bagus, 130. Namun anggaran 130 juta rupiah per rumah itu kemudian dinaikkan menjadi 150 juta rupiah per rumah. Alasan Prabowo, karena orang Indonesia suka menaikkan harga atau melakukan markup secara diam-diam, maka anggaran untuk pembangunan setiap rumah terapung dipatok menjadi 150 juta rupiah agar tidak terjadi markup. Dengan demikian, ujar Prabowo, masyarakat di pesisir pantai utara Jawa bisa hidup nyaman tanpa rasa khawatir. Prabowo mengaku pembangunan rumah panggung dan rumah terapung itu merupakan komitmen dari para menteri Kabinet Indonesia Maju. Pembangunan rumah panggung dan rumah terapung itu sudah mulai direalisasikan di Kampung Nelayan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Mari kita lihat sebentar proses pembangunan rumah panggung dan rumah terapung di kawasan tersebut, seperti yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kementerian Pertahanan RI berikut ini.
Langkah solutif, konkret, dan gerak cepat sudah menjadi karakter atau kebiasaan calon Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ia tidak perlu menunggu sampai dilantik menjadi presiden untuk merealisasikan gagasan-gagasannya. Karena sekarang pun ia sudah bekerja dan bekerja untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Sampai di sini dulu kawan muda, jangan lupa subscribe, like, dan memberikan komentar. Salam Minbot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.